jalan aku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Selamat pagi, saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebelum kita melanjutkan semua kegiatan kita pada hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan sejenak. Untuk itu, marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terutama pada pagi hari ini kami diizinkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan apa yang baik di mata Tuhan pada hari ini. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 5. Namun agar jelas konteksnya kepada kita, akan saya bacakan mulai dari ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Setelah selesai berbicara, Ia atau Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara-saudara, dalam hidup kita, apakah kita mampu bersikap seperti Simon Petrus ini tadi? Dari kata-kata Simon Petrus kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia dan rekan-rekannya telah bekerja keras sepanjang malam untuk menangkap ikan sebagai nelayan. Simon Petrus dan rekan-rekannya sebenarnya bukan orang kemarin dalam soal menangkap ikan sebagai nelayan. Dia sudah sangat berpengalaman dan dia tahu juga lokasi dan sangat kenal dengan Danau Galilea, di mana mereka sudah terbiasa menangkap ikan dan meroleh ikan untuk menyambung kehidupan mereka. Tetapi saudara-saudara, ternyata pengalaman Simon Petrus, keahliannya sebagai nelayan yang selama ini sudah diasah dan sudah dilakukan dengan begitu tekun, ternyata pada malam hari itu, Simon Petrus dan rekan-rekannya gagal total karena mereka tidak mendapatkan apa-apa sesudah bekerja begitu keras. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh Simon Petrus ini ternyata keberhasilannya tidak hanya tergantung dari pengalaman, dari keahliannya, tetapi sangat bergantung juga dari lingkungannya, dari orang-orang lain, dari faktor-faktor yang tidak dapat kita tentukan sama sekali, yang mempengaruhi keberhasilan kita atau kegagalan kita di dalam hidup ini. Pandemi COVID-19 yang sudah mendunia telah mengajari kita
bahwa sebenarnya apa yang dialami oleh Simon Petrus bisa juga kita alami pada waktu sekarang ini. Karena pada waktu sekarang ini, banyak sekali rencana-rencana yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin negara-negara. Rencana-rencana yang sudah dibuat oleh para ahli-ahli di dunia ini untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan ini. Tetapi karena COVID-19, semua rencana-rencana yang sudah dibuat secara rapi dan begitu baik, ternyata semuanya menjadi gagal karena pandemi COVID-19 ini. Memang saudara-saudara, banyak rencana-rencana yang nampaknya telah disusun dengan rapi, akhirnya gagal dan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, benarlah apa yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 13-15 demikian. Hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itulah sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Simon Petrus dalam firman Tuhan yang kita telah dengar tadi. Katanya, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi ternyata, saudara-saudara, kita tidak bisa mengandalkan diri kita saja. Tetapi kita harus senantiasa bergantung kepada arahan dan perintah Tuhan yang harus kita laksanakan di dalam hidup kita. Itulah pelajaran pertama yang dapat kita petik dari bacaan kita ini tadi. Apa pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil dari nas Alkitab yang kita baca tadi? Simon Petrus berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Di sini diajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh berfokus dan berhenti pada kegagalan dan kekecewaan kita pada masa yang lalu. Apakah karena pandemik ini kita telah mengalami kegagalan dalam usaha, dalam kuliah kita, dalam hubungan-hubungan kita, hubungan-hubungan kekeluargaan, perkuliahan, sekolah, karir, bisnis, dan lain-lain hal sebagainya. Kegagalan-kegagalan yang mungkin beruntun datang kepada kita karena COVID-19 ini. Jika demikian, saudara-saudara, marilah kita bersikap seperti Simon Petrus dan berkata, walaupun aku telah gagal dan kecewa, tetapi karena Tuhan yang mengatakan, aku harus bangkit lagi dan berusaha lagi, bekerja lagi, aku akan bangkit dan berusaha terus, karena Tuhan memberikan harapan baru bagiku. Yang mendorong Simon Petrus ialah kata-kata Tuhan Yesus. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Petrus tidak tahu apakah dia akan berhasil atau tidak akan mendapat ikan. Tetapi dia melakukan itu semata-mata karena ketaatannya kepada sang guru. Lalu dia bilang, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga.
dia memperoleh hasil yang sangat mengejutkan hanya sesudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, mukjizat di Danau Galilea itu mengubah jalan hidup Petrus untuk selanjutnya. Itu pun terjadi karena ketaatannya kepada Tuhan Yesus. Bagi setiap orang tentu tersedia berbagai kemungkinan dalam hidup kita masing-masing. Yang terpenting, apapun kemungkinan-kemungkinan itu, kita lakukan berdasarkan ketaatan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kepada kita juga Tuhan menyediakan hasil yang akan mengejutkan kita, asal kita tetap taat kepadanya dan melakukan apa yang diperintahkannya. Amin. Kita berdoa. Syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Bangkitkanlah semangat kami. Berikanlah harapan-harapan baru bagi kami di tengah-tengah situasi yang mencekam pada saat ini. Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik bagi kami untuk masa depan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk GBKP Pontianak. Kami berdoa untuk pendeta dan keluarganya. Untuk semua seraian Tuhan di GBKP Pontianak, pertua diaken dan keluarganya, pengurus-pengurus kategorial, Saitun, Moria, Mamre, Permata, guru-guru KAKR, dan seluruh jemaat. Khususnya yang sedang sakit, kami berdoa agar mereka lekas sembuh dari penyakit mereka dan dapat beraktivitas kembali untuk melanjutkan kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara dan bangsa kami. Khususnya kami berdoa untuk presiden kami, agar Tuhan memberikan kesehatan kepadanya, semangat untuk berjuang terus, dan memberikan kemajuan bagi negara kami. Berikanlah juga kemampuan untuk semua orang yang terkait dalam mengatasi COVID-19, agar COVID-19 ini lekas teratasi di negara kami ini, sehingga kami dapat hidup normal pada masa-masa yang akan datang ini. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu untuk kehidupan kami. Dengarkanlah kiranya doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.